Di sebuah desa yang terlupakan, seorang sejarawan muda bernama Arman datang untuk meneliti kisah mengerikan tentang Ratu Elvira, seorang penguasa yang mati dengan cara tragis dan penuh dendam. Namun, semakin ia menggali masa lalu, semakin ia terjerat dalam kutukan yang tak terhindarkan. Ketika bayangan sang ratu kembali bangkit, Arman harus menghadapi pilihan mengerikan: mengorbankan dirinya untuk menghentikan teror, atau membiarkan kegelapan menelan dunia selamanya. Tetapi, ketika segalanya tampak tidak mungkin, bisikan terakhir dari Ratu Elvira mengubah takdir yang tak terhindarkan. Akankah ia berhasil mengakhiri kutukan, atau justru membuka pintu ke neraka yang lebih gelap? Kisah mimpi buruk sang ratu yang kembali. Arman, seorang sejarawan muda yang penuh rasa ingin tahu, tiba di sebuah desa terpencil yang telah lama terlupakan oleh dunia luar. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat yang seolah menyembunyikan rahasia kelam dari masa lalu. Ia datang dengan tujuan meneliti legenda Ratu Elvira, seorang ratu yang konon mengalami kematian tragis dan dikutuk untuk tidak pernah beristirahat dengan tenang. Saat Arman memasuki desa, ia merasakan suasana yang ganjil. Penduduk desa menatapnya dengan waspada, seolah kedatangannya membawa sesuatu yang tidak diinginkan. Ia mencoba bertanya tentang Ratu Elvira kepada seorang pria tua di penginapan. Tetapi pria itu hanya menggeleng dan berbisik, "Jangan mencari sesuatu yang seharusnya tetap terkubur." Semakin ia mencari informasi, semakin ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Di malam pertama, saat ia menelaah manuskrip tua di penginapan, suara bisikan halus mulai terdengar di telinganya. Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. Angin dingin berembus melalui jendela, membuat bulu kuduknya meremang. Malam itu, Arman tidur dengan gelisah. Dalam tidurnya, ia mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Saat ia membuka mata, ia melihat bayangan samar berdiri di sudut ruangan. Sosok itu tampak mengenakan gaun panjang. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi matanya seperti menatap lurus ke dalam jiwanya. Arman terbangun dengan napas tersengal. Ia merasa seperti seseorang baru saja berbisik tepat di telinganya, meski kamar itu sunyi. Tanpa sadar, ia mengepalkan tangannya. Entah mengapa, meskipun dihantui ketakutan, rasa penasaran dalam dirinya semakin membara. Ia harus menemukan kebenaran tentang Ratu Elvira, apapun risikonya. Keesokan harinya, Arman pergi ke kastil tua yang terletak di pinggiran desa. Bangunan itu hampir runtuh, tetapi beberapa bagian dalamnya masih bertahan, seolah menolak dilupakan. Di dalam ruangan yang remang-remang, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terpaku. Sebuah lukisan besar yang menggambarkan sosok Ratu Elvira. Wajah sang ratu dalam lukisan itu begitu nyata, hampir seperti seseorang yang masih hidup. Mata hijau zamrudnya tampak memancarkan sesuatu yang aneh, seolah-olah ia sedang mengawasi siapapun yang menatapnya. Arman melangkah lebih dekat dan merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mengangkat tangannya dan dengan perlahan mengusap permukaan kanvas, tetapi saat itu juga suara napas lembut terdengar di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun, hanya keheningan dan bayangan kastil yang semakin gelap karena senja mulai turun. Malam itu, ia kembali ke penginapan dan mencoba tidur. Tetapi ia merasa tidak sendirian. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita bergaun hitam berdiri di ujung tempat tidurnya. Wajahnya diselimuti bayangan, tetapi bibirnya bergerak, berbisik sesuatu yang tidak bisa dipahami Arman. Tiba-tiba, wanita itu mendekat dengan cepat. Wajahnya semakin jelas. Itu adalah wajah yang sama seperti di lukisan. Arman tersentak bangun. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Nafasnya terengah-engah, tetapi telinganya masih bisa mendengar bisikan samar
yang belum sepenuhnya lenyap. Suara itu berbisik pelan, "Jangan bangunkan aku." Pagi harinya, Arman terbangun dengan tubuh lemas. Mimpi buruk tadi malam masih menghantui pikirannya. Saat ia turun ke ruang makan penginapan, tatapan penduduk desa semakin tajam, penuh ketidakpercayaan dan ketakutan. Seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput duduk di pojok ruangan, mengaduk tehnya dengan perlahan. Saat Arman melewati mejanya, wanita itu berbisik lirih, "Pergilah sebelum terlambat." Arman berhenti dan menatapnya. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan hati-hati. Wanita itu mendesah panjang, lalu menatapnya dengan mata redup. Siapapun yang membangkitkan ingatan tentang Ratu Elvira akan menemui akhir yang mengerikan. Kau bukan orang pertama yang datang ke desa ini mencari jawaban, tetapi tak satu pun dari mereka pernah kembali. Seorang pria tua lainnya yang duduk di dekat mereka mendengus. Kutukan itu nyata. Ratu Elvira tidak ingin diingat. Arman menggeleng, berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai merayapi pikirannya. "Aku hanya ingin menemukan kebenaran," katanya mantap. Pria tua itu memelototinya. "Kebenaran hanya membawa kehancuran. Lihatlah kastil itu. Sudah lama dibiarkan membusuk, tetapi roh sang ratu masih ada di sana. Dulu ada seorang pria sepertimu datang untuk meneliti kisahnya. Beberapa minggu kemudian, kami menemukannya menggantung di pohon besar di dekat kastil. Matanya membelalak ketakutan." Jantung Arman berdegup kencang. Ia menelan ludah, tetapi tetap mempertahankan ketenangannya. Apapun yang tersembunyi di balik legenda ini, ia harus mengetahuinya. Malam itu, sebelum tidur, ia kembali menatap lukisan Ratu Elvira yang telah difotonya di kastil. Matanya masih tampak hidup, seolah menyimpan sesuatu. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Apakah ia benar-benar membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur? Malam itu, Arman sulit tidur. Hatinya dipenuhi kegelisahan. Sekitar tengah malam, suara samar menggema di telinganya. Suara tangisan halus yang datang entah dari mana. Ia bangkit dari tempat tidur dan melangkah ke jendela. Angin berhembus kencang, membawa suara itu semakin jelas. Bukan dari desa, bukan dari luar penginapan. Suara itu berasal dari arah kastil. Dengan senter di tangan, Arman bergegas menuju kastil tua. Setibanya di sana, suara tangisan semakin jelas, seolah berasal dari dalam tanah. Ia mengikuti suara itu, melewati lorong-lorong berdebu, hingga tiba di ujung tangga batu yang mengarah ke ruang bawah tanah. Saat ia menuruni tangga, udara menjadi semakin dingin. Aroma tanah lembab dan besi berkarat menusuk hidungnya. Di ujung lorong gelap itu, ia menemukan sebuah pintu besi tua yang hampir tertutup sepenuhnya oleh lumut dan debu. Tangannya gemetar saat ia menyinari pintu itu dengan senter. Sebuah ukiran samar terlihat di tengahnya. Nama Ratu Elvira terukir jelas di atas pintu tersebut. Arman merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Ia mencoba menarik gagang pintu itu, tetapi tidak bisa dibuka. Saat ia menempelkan telinganya ke permukaan besi yang dingin, suara tangisan terdengar lebih jelas, disertai bisikan lirih yang membuat tubuhnya merinding. "Bebaskan aku." Arman mundur dengan napas tersengal. Ia tahu sekarang sesuatu yang telah lama dikurung di sana masih hidup dan menunggunya. Arman kembali ke penginapan dengan tubuh menggigil. Pengalamannya di ruang bawah tanah kastil masih terus menghantuinya. Suara tangisan dan bisikan itu terasa begitu nyata, seakan sesuatu di balik pintu besi benar-benar hidup. Ia berjalan ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Saat menyalakan lampu, cermin besar di depannya memantulkan wajahnya yang pucat. Ia mengusap wajahnya dan menatap cermin lebih lama dari biasanya. Namun, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh. Bayangannya tidak sepenuhnya mengikuti gerakannya.
Ia mengerjapkan mata, merasa matanya mungkin lelah. Namun, saat ia menatap lebih dalam ke cermin, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di belakang bayangannya, samar-samar terlihat seorang wanita bergaun hitam. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat dengan mata hijau yang penuh kebencian. Tatapannya menembus jiwa, membuat Arman tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, wanita itu bergerak mendekat dengan cepat. Cir, ak. Cermin itu pecah tanpa peringatan. Pecahannya berhamburan ke lantai. Arman mundur dengan napas memburu, menatap serpihan kaca di lantai. Namun, ketakutannya belum berakhir. Dari salah satu pecahan cermin, terdengar suara bisikan lirih. Arman. Namanya dipanggil dengan suara lembut, tetapi terasa begitu menyeramkan. Arman menelan ludah, matanya terpaku pada serpihan cermin. Dari refleksi pecahan itu, ia masih bisa melihat mata wanita tadi menatapnya, seolah masih berada di dunia yang berbeda, tetapi tetap mengawasinya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kain dan menutupi pecahan cermin. Jantungnya berdetak kencang. Ini bukan sekadar legenda. Ratu Elvira ada di sini. Dan ia tidak akan membiarkan Arman pergi begitu saja. Malam itu, ketakutan merayap ke seluruh desa. Seorang pria tua berlari tergopoh-gopoh ke rumah kepala desa. Wajahnya pucat seperti baru saja melihat kematian. Makam itu terbuka, katanya dengan suara bergetar. Beberapa penduduk desa yang mendengar segera berkumpul dan mengikuti pria itu menuju pemakaman tua di pinggir desa. Di bawah sinar bulan yang redup, tanah di sekitar sebuah makam terlihat tergali, seperti ada yang telah keluar dari dalamnya. Makam itu milik Ratu Elvira. Dengan hati-hati, salah satu pria membawa lentera lebih dekat dan menerangi bagian dalam makam. Yang mereka lihat membuat mereka terdiam dalam ketakutan. Di dalam peti mati yang telah terbuka, tubuh Ratu Elvira masih utuh. Gaunnya yang hitam tampak sama seperti saat ia dikuburkan ratusan tahun lalu, tanpa tanda-tanda pembusukan. Namun, yang paling mengerikan adalah matanya. Mata hijau itu terbuka, menatap ke atas dengan tatapan tajam, seolah baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Seorang wanita menjerit dan mundur ketakutan. Seorang pria tua bergumam dengan suara bergetar, kutukan itu nyata. Di kejauhan, angin berhembus kencang, membawa suara yang samar, suara bisikan yang nyaris tidak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Aku belum selesai. Di sudut desa yang sepi, seorang gadis kecil bernama Liana menemukan sesuatu yang aneh di halaman belakang rumahnya. Sebuah boneka tua yang berdebu tergeletak di antara rerumputan liar. Boneka itu mengenakan gaun hitam dengan rendah keemasan. Rambutnya panjang dan kusut, serta matanya berwarna hijau zamrud yang tampak berkilauan meski dalam kegelapan. Liana, yang masih polos, mengambil boneka itu dengan penuh rasa ingin tahu. Cantik sekali, gumamnya sambil mengelus wajah boneka itu. Saat malam tiba, Liana membawa boneka itu ke tempat tidurnya. Angin malam bertiup lembut melalui jendela yang sedikit terbuka, membuat tirai berayun perlahan. Tepat saat lonceng tengah malam berbunyi, Liana terbangun. Sebuah suara halus terdengar di kamarnya. Liana. Gadis kecil itu mengerutkan dahi. Ia melihat ke sekeliling, tetapi kamarnya kosong. Lalu, ia mendengar suara itu lagi. Kali ini lebih jelas. Sang ratu akan kembali untuk membalas dendam. Liana menoleh ke arah boneka yang tergeletak di sampingnya. Dadanya berdebar saat ia menyadari sesuatu. Bibir boneka itu sedikit terbuka, seolah baru saja berbicara. Dengan tangan gemetar, ia mengambil boneka itu dan membuangnya ke sudut kamar. Namun, sebelum ia sempat kembali menarik selimutnya, boneka itu tiba-tiba bergerak sendiri dan jatuh ke lantai dengan bunyi berdebum.
Liana menjerit ketakutan. Kedua orang tuanya bergegas masuk ke kamar dan menemukan gadis itu menangis ketakutan. Saat ibunya menenangkan Liana, sang ayah mengambil boneka itu dengan hati-hati. Namun, ketika ia menatap wajah boneka itu, bulu kuduknya langsung berdiri. Mata hijau boneka itu kini menatap langsung ke arahnya. Keesokan harinya, desas-desus tentang boneka aneh itu menyebar di seluruh desa. Kejadian ini semakin memperkuat ketakutan penduduk bahwa kutukan Ratu Elvira benar-benar nyata. Arman, yang sudah terlalu jauh masuk ke dalam misteri ini, merasa ia harus menemukan jawaban. Ia mengajak beberapa pria desa untuk menemaninya menyelidiki hutan terlarang yang konon menjadi tempat hilangnya beberapa orang di masa lalu. Dengan membawa obor dan senjata seadanya, mereka memasuki hutan yang lebat dan gelap. Suasana di dalamnya begitu sunyi, hanya terdengar suara dedaunan yang bergesek akibat angin. Namun, semakin dalam mereka berjalan, perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti mereka. Tiba-tiba, salah satu pria yang berjalan di belakang berbisik cemas, "Kita tidak sendirian." Arman berbalik dengan cepat, matanya menyapu sekeliling. Namun, tidak ada siapapun. Kemudian, di antara pepohonan yang menjulang tinggi, sesosok bayangan tinggi berdiri diam, mengawasi mereka dari kejauhan. Bayangan itu memiliki bentuk seperti manusia, tetapi terlalu tinggi dan kurus, dengan gerakan yang begitu halus, seolah melayang. Tidak ada wajah yang bisa terlihat, hanya sosok hitam yang perlahan-lahan bergerak mendekat. Salah satu penduduk desa berteriak panik dan berlari mundur. Tetapi sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, angin dingin bertiup kencang membuat obor mereka hampir padam. Bayangan itu semakin dekat, dan bisikan halus mulai terdengar di telinga mereka. "Pergilah, atau kalian akan binasa." Arman merasa tengkuknya membeku. Dengan cepat, ia memberi isyarat kepada yang lain untuk mundur. Mereka semua berlari keluar dari hutan, tetapi sebelum Arman keluar, ia menoleh sekali lagi. Bayangan itu masih berdiri di antara pepohonan, menatapnya dengan dua mata hijau yang bersinar dalam kegelapan. Arman duduk di meja kayu kecil di rumah kepala desa, mendengarkan kisah yang diceritakan oleh seorang tetua desa bernama Pak Gregor. Wajah pria tua itu penuh kerutan. Matanya redup seolah dihantui kenangan mengerikan. Dulu, Gregor memulai dengan suara bergetar. "Nenek moyang kami melakukan ritual untuk menyegel roh Ratu Elvira. Ia mati dengan kemarahan yang membara, dan jika tidak dihentikan, arwahnya bisa kembali menuntut balas." Arman menyandarkan tubuhnya, menyimak dengan serius. Apa yang terjadi saat ritual itu dilakukan? Gregor menarik napas dalam. "Kami mengorbankan seorang gadis perawan sebagai tumbal untuk menenangkan jiwanya. Kami menyegel tubuhnya di dalam makam dengan mantra kuno agar ia tidak bisa bangkit lagi." Arman mengernyit. Ritual ini terdengar kejam, tetapi jika itu berhasil menjaga desa tetap aman, mungkin ada alasan di baliknya. Tapi Gregor melanjutkan dengan suara lebih lirih. "Seseorang menghentikan ritual itu." Arman menegakkan tubuhnya. "Siapa?" Gregor menggeleng pelan. "Kami tidak pernah tahu pasti. Yang kami tahu, beberapa puluh tahun lalu, malam sebelum bulan purnama terakhir yang seharusnya menyempurnakan penyegelan, seseorang masuk ke makam Ratu Elvira dan membatalkan ritual itu. Mantra yang menjaga makamnya mulai melemah, dan kini ia telah menemukan jalannya kembali." Arman merasa dadanya sesak. Ia mengingat makam yang terbuka, mayat sang ratu yang tetap utuh. Semua itu bukan kebetulan. Seseorang telah membuka jalan bagi Elvira untuk bangkit kembali. Dan sekarang mereka semua dalam bahaya. Malam itu, teriakan mengguncang desa. Arman dan beberapa penduduk bergegas menuju sumber suara
hanya untuk menemukan sebuah rumah yang pintunya terbuka lebar. Darah tercecer di lantai dan bau anyir memenuhi udara. Di tengah ruangan hanya ada jejak kaki merah yang menuju keluar, menuju kastil tua. Seseorang telah diambil, bisik seorang pria dengan suara bergetar. Tidak butuh waktu lama sebelum laporan lain berdatangan. Satu persatu penduduk mulai menghilang tanpa jejak. Semua yang hilang memiliki satu kesamaan. Mereka adalah keturunan langsung dari orang-orang yang dulu terlibat dalam ritual penyegelan Ratu Elvira. Arman mulai memahami bahwa ini bukan sekadar kutukan biasa. Ini adalah balas dendam. Ratu Elvira tidak hanya kembali, ia sedang menegakkan kembali kerajaannya di dalam kegelapan. Salah satu penduduk desa, seorang wanita tua bernama Marta, gemetar saat berbicara. Dia sedang mengumpulkan jiwa-jiwa mereka. Dia ingin membangun kembali istananya. Arman menatap ke kejauhan, ke arah kastil yang tampak semakin gelap di bawah bayangan malam. Ia tahu satu hal, jika mereka tidak menghentikan ini sekarang, desa ini akan menjadi kerajaan baru bagi ratu yang telah lama terlupakan. Dan mereka semua akan menjadi bawahannya atau korbannya. Arman membolak-balik halaman buku tua yang berdebu di meja kayu. Cahaya lilin bergetar saat angin dingin merayap masuk melalui celah jendela. Buku itu penuh dengan tulisan kuno yang hampir tidak bisa dibaca, tetapi satu bagian menarik perhatiannya. Untuk mengusir roh yang terikat dalam dendam, diperlukan darah dari keturunan terakhirnya dan nyawa seseorang yang bersedia menjadi tumbal terakhir. Arman menelan ludah. Ini berarti satu-satunya cara untuk menghentikan Elvira adalah dengan mengorbankan seseorang dari garis keturunannya. Dan itu berarti seseorang dari desa ini. Ini gila, gumamnya, tetapi jauh di dalam hatinya. Ia tahu ini mungkin satu-satunya cara. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka, membuatnya tersentak. Marta dan beberapa penduduk masuk dengan wajah tegang. "Kami mendengar teriakan lagi," ujar Marta. "Satu lagi telah menghilang." Arman menatap mereka dengan ragu-ragu, lalu menunjukkan buku itu. "Aku menemukan ritual yang bisa menyegel Elvira kembali. Tapi kita butuh pengorbanan." Wajah-wajah mereka menegang. Tidak ada yang ingin berbicara. Namun, sebelum keputusan bisa dibuat, suhu di dalam ruangan tiba-tiba turun drastis. Lilin-lilin berkedip dan padam satu persatu. Terlambat, bisikan itu datang dari sudut ruangan, membuat semua orang menoleh dengan ketakutan. Dari bayangan, muncul sosok dengan gaun hitam panjang. Mata hijau menyala penuh kebencian. Ratu Elvira sudah terlalu kuat untuk dihentikan. Angin kencang berhembus di atas kastil tua. Langit berubah warna menjadi merah darah, seakan alam sendiri bergetar ketakutan. Desa itu tenggelam dalam keheningan mencekam saat suara langkah-langkah berat menggema dari dalam kastil. Di atas menara tertinggi, sosok Ratu Elvira berdiri angkuh, mengenakan gaun hitam berhiaskan emas kusam. Di kepalanya bertengger mahkota hitam, meneteskan cairan pekat seperti darah busuk yang mengalir perlahan di dahinya. Ia menatap ke bawah, ke arah desa, dan mengangkat satu tangan. Berlutut. Satu kata itu bergema di udara, dan seketika lutut setiap penduduk desa melemas. Mereka jatuh berlutut tanpa bisa mengendalikan tubuh mereka sendiri. Mata mereka membelalak dalam ketakutan saat kesadaran mereka tersedot oleh kekuatan yang tak terlihat. Arman berusaha melawan, tetapi rasa dingin yang menyakitkan menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mendongak dan menatap langsung ke arah ratu, yang kini telah benar-benar bangkit. Ini bukan lagi roh yang berkeliaran. Ini adalah penguasa kegelapan yang telah kembali. Arman berdiri di tengah lingkaran ritual yang digambar dengan darah dan serbuk mantra kuno.
Di sekelilingnya, beberapa penduduk desa yang tersisa menggenggam lilin yang bergetar dalam cengkeraman mereka. Martha memimpin pembacaan mantra pemurnian. Suaranya bergetar namun tegas. Di luar kastil, angin mengamuk liar, seolah alam sendiri menolak upaya mereka. Langit yang masih merah darah kini dipenuhi kilatan petir hitam. Kami memanggil cahaya untuk menyegel kegelapan. Kami mengusir yang tak seharusnya kembali. Mantra itu bergema di udara, dan untuk sesaat semua terasa hening. Arman mengangkat kepalanya, melihat sosok Elvira yang berdiri di ambang ruang tahta. Mahkotanya masih meneteskan cairan hitam. Mata sang ratu menyala dengan kemarahan. "Kalian pikir bisa menghentikanku?" Suaranya terdengar seperti ribuan bisikan dari dunia lain. Arman menggertakkan giginya dan menghunus belati perak, satu-satunya senjata yang bisa melukai roh sekuat Elvira. Ia melangkah maju dan menusukkan belati itu ke tanah di tengah lingkaran ritual, tepat saat Martha mengucapkan mantra terakhir. Tanah bergetar, udara berdenyut. Elvira mengerang kesakitan. Tubuhnya mulai tersedot oleh pusaran energi yang muncul di sekelilingnya. Cahaya putih menyala terang, pertanda bahwa ritual mulai bekerja. Namun, tiba-tiba langit di atas kastil retak. Sebuah lubang hitam terbuka, dan dari dalamnya terdengar suara jeritan yang tak manusiawi. Sesuatu muncul dari celah itu. Sesuatu yang lebih tua, lebih jahat, sesuatu yang bahkan lebih mengerikan dari Elvira sendiri. Martha menjerit. Ritualnya gagal. Kita membuka sesuatu yang tidak seharusnya. Arman menoleh dengan napas memburu. Di hadapannya, Elvira tersenyum lebar, bukan dalam kesakitan, tetapi dalam kemenangan. "Kalian telah membawaku pulang," bisiknya. Retakan di langit semakin melebar, mengeluarkan kabut hitam pekat yang melayang seperti tangan-tangan raksasa, meraih segala yang ada di sekitarnya. Dari dalam lubang itu, sosok-sosok samar mulai bermunculan, bayangan-bayangan masa lalu, jiwa-jiwa yang pernah dikorbankan oleh Elvira. Arman tersentak ketika melihat sosok mereka lebih jelas. Mereka bukan hanya korban, mereka adalah pasukan. Satu persatu, bayangan itu turun ke tanah, membentuk barisan di belakang Elvira. Mata mereka kosong, wajah mereka memancarkan kebencian abadi. Martha gemetar. Ini bukan sekadar kebangkitannya. Dia akan membawa kita semua bersamanya ke dalam kegelapan. Elvira mengangkat tangannya, dan bayangan-bayangan itu mulai bergerak. Penduduk desa menjerit saat makhluk-makhluk itu meraih mereka, menyeret mereka ke dalam lubang hitam yang menganga di langit. Satu persatu, mereka menghilang, diserap oleh kegelapan abadi. Arman berusaha menarik Martha mundur, tetapi sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, bayangan hitam melilit kakinya. Ia meronta, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman itu. Di atas mereka, Elvira tertawa pelan. "Selamat datang di kerajaan baruku." Dan dengan satu gerakan tangan, dunia di sekitarnya mulai runtuh ke dalam kehampaan. Kegelapan kini telah menang. Angin kencang berputar liar di sekitar Arman, membawa jeritan-jeritan mengerikan dari jiwa-jiwa yang tersedot ke dalam kegelapan. Martha berpegangan pada lengannya, matanya penuh ketakutan. Di hadapan mereka, Ratu Elvira berdiri di puncak reruntuhan kastilnya. Gaun hitamnya berkibar seperti sayap kegelapan. Mahkota hitam di kepalanya kini bersinar dengan cahaya gelap, mengalirkan kekuatan dari dimensi yang telah terbuka. Arman tahu waktunya hampir habis. Ia melihat ke tangannya. Di sana masih tergenggam belati perak. Senjata terakhir. Ia hanya punya satu pilihan, mengorbankan dirinya untuk menutup gerbang neraka, atau membiarkan kutukan ini terus menghancurkan dunia. Tetapi sebelum ia bisa mengambil keputusan, Elvira berbisik,
Kau tahu mengapa aku kembali? Suara itu mengalun lembut di telinganya, membuatnya terhenti. Aku tidak dibangkitkan oleh kebencianku sendiri, tapi oleh ketakutan kalian. Arman terkejut. Apa maksudmu? Elvira tersenyum tipis. Kutukan ini tidak bisa berakhir hanya dengan kematian atau pengorbanan. Selama ketakutan masih menguasai hati manusia, aku akan selalu ada. Aku adalah cerminan dari rasa takut kalian sendiri. Arman mulai mengerti. Itu sebabnya ritual pemurnian gagal. Itu sebabnya gerbang neraka terbuka. Bukan hanya karena kesalahan teknis, tapi karena ketakutan mereka sendiri telah memperkuat keberadaan Sang Ratu. Jika ia benar-benar ingin mengakhiri ini, ia harus menghancurkan sumber ketakutan itu. Dengan tekad yang bulat, Arman membuang belatinya ke tanah. Ia menutup matanya, mengambil napas dalam, dan dengan segenap keberanian, ia menatap langsung ke mata Elvira. Aku tidak takut padamu. Seketika, dunia di sekitarnya bergetar. Elvira tampak terkejut. Cahaya hitam yang mengelilinginya mulai bergetar dan melemah. Bayangan-bayangan yang sebelumnya menyeret penduduk desa mulai memudar. Langit yang merah pekat perlahan mulai berubah. Arman melangkah lebih dekat, menantang tatapan Sang Ratu. Kutukanmu hanya hidup karena kami mengizinkannya. Tapi tidak lagi. Kami tidak akan takut padamu. Mata Elvira membelalak. Mahkotanya mulai retak. Gaunnya yang megah mulai memudar menjadi abu. Tidak mungkin. Jeritan terakhirnya mengguncang seluruh desa saat tubuhnya hancur menjadi kabut hitam. Gerbang neraka yang menganga di langit mulai tertutup, menyedot bayangan terakhir dari pasukan iblisnya. Dan kemudian, keheningan. Angin berhenti. Langit kembali normal. Kastil tua itu runtuh sepenuhnya, menyisakan hanya puing-puing berdebu. Arman terhuyung, dadanya naik turun. Marta dengan air mata di matanya berbisik, Kita berhasil. Ia mengangguk pelan. Tidak ada lagi Ratu Elvira. Tidak ada lagi kutukan. Namun, jauh di dalam benaknya, Arman tahu satu hal. Ketakutan tidak pernah benar-benar hilang. Jika suatu hari seseorang kembali membangkitkan rasa takut itu, mungkin Elvira akan menemukan jalannya kembali. Untuk saat ini, desa itu aman. Namun, apakah ini benar-benar akhir? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Dan waktu selalu menyimpan rahasianya sendiri.